Oke teman-teman, di video yang lalu kita udah membahas ciri-ciri untuk anakan perkutut yang muda ya, yang biik, yang kita prediksi jantan dan betina. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang perkutut yang masih muda juga, tapi ini kita membedakan ciri-ciri pejantan untuk yang masih muda dan yang udah dewasa untuk pejantan ya. Oke, bisa diikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Perkutut. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya, dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, senantiasa diberikan kelancaran dalam usahanya dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sugeng rahayu, sugeng midhangetaken ya untuk para pecinta kutut lokal alam. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ini ya, untuk cara membedakan perkutut yang masih muda dan perkutut yang udah dewasa. Ini kita membedakan untuk perkutut pejantan ya, pejantan yang dewasa dan pejantan yang masih biik atau masih muda ya. Kita bisa lihat ini ada di kandang ini, ada 4 perkutut ini. Udah saya pisah ya, ini ada sekatan 3. Ada yang jantan dan ada yang betina juga ada ya. Ini ada yang anakan, ada yang pejantan yang bagus ya. Ini makanya saya akan sedikit memberikan tips cara memilih perkutut jantan yang udah dewasa dan perkutut pejantan yang masih muda. Nah, seperti ini bisa dilihat, ini masih muda ya. Untuk ciri-cirinya itu kita bisa lihat ya, dari mungkin dari postur tubuhnya, dari kepala, dari mata, dari kaki ya, dari ekornya bisa juga ya. Nah, dari paruh juga bisa. Nah, ini ya bisa dilihat, ini untuk pejantan perkutut yang masih muda. Nah, untuk itu simak terus ya, kita akan tangkap burungnya. Ini kita tangkap burungnya. Ini untuk yang pejantan yang masih muda, anakan ya, piikan. Untuk cara membedakan perkutut yang masih muda dan dewasa jantan itu ada 11 cara ya untuk membedakannya. Nah, kita bisa tangkap seperti ini ya. Ntar kita tunjukkan biar teman-teman pemula, khususnya untuk pemula ya, yang belum tahu perkutut dewasa pejantan dan perkutut yang masih muda pejantan ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, ada 11 ya. Yang pertama kita lihat dulu dari paruhnya ya. Nah, sebentar ya. Nah, ini untuk paruhnya, bagian paruh kepala ya. Nah, ini paruh kepala, mata bisa dilihat. Untuk paruhnya sendiri ya, yang masih muda itu biasanya itu dia tebal dan kepalanya itu terlihat besar ya. Yang kedua itu kepalanya besar dan lehernya juga terlihat besar juga ya. Nah, seperti ini untuk bentuk paruhnya tebal dan bawah juga tebal, atas bawah itu tebal. Beda sama betina, kalau betina itu tipis biasanya, panjang tipis, juga ada yang pendek ya. Dan untuk pupurnya juga putih, warnanya itu putih merata itu. Kalau yang masih muda juga dewasa juga putih. Nah, ini untuk kakinya bisa dilihat juga ya. Selanjutnya untuk kaki bisa dilihat ya. Untuk pejantan itu biasanya kakinya itu besar dan jari-jarinya juga panjang-panjang biasanya ya. Beda sama cewek itu biasanya jari-jarinya itu sedikit pendek. Dan untuk ekor bisa dilihat, ekornya itu biasanya itu lebih panjang. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang betina juga panjang ya. Tapi kalau jantan itu biasanya ekornya panjang dan ini apa namanya, terlihat kaku dan besar-besar ya untuk ekornya.
Selanjutnya untuk kepala ya, pupurnya itu putih yang tadi kita udah jelaskan ya. Pupur putih dan punggung nih, lurik-lurik pada punggung seluruh tubuhnya ya, dari kepala sampai ekor itu masih ada lurik putih-putihnya seperti ini. Nah nih, lurik putih-putihnya itu belum hilang kalau dia masih muda ya, seperti ini nih. Beda kalau udah tua, lurik putihnya itu udah hilang, udah nggak ada. Nah ini untuk sorot matanya juga tajam, melotot dia. Beda sama yang betina itu biasanya agak sayu. Nah ini untuk ekor kalau kita kibas-kibaskan seperti ini, kalau yang jantan itu biasanya dia mengembang ya, mekar seperti ini, mekar penuh ya. Beda sama betina, kalau betina biasanya walaupun mekar dia cuma separuh ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah ini seperti ini, untuk paruhnya tebel, matanya agak tajam, matanya bulat tajam ya. Terus di atas matanya itu masih ada alis putihnya seperti ini ya, dan pupurnya itu merata putih ya. Dan kita bedakan dengan perkutut yang pejantan yang udah dewasa, yang tua. Ini bisa dilihat, ini pejantan yang udah dewasa seperti ini. Nih bentuk ekornya juga gede-gede ya, yang saya tadi bilang walaupun masih muda juga dia gede-gede dan panjang biasanya ya. Dan untuk kepalanya tuh lihat, kalau yang jantan itu udah nggak ada apa namanya ya, bukan yang jantan, maksudnya yang udah dewasa ya. Yang udah dewasa itu lurik-lurik kepada kepala putihnya itu udah nggak ada, udah hilang ya, udah berganti bulu menjadi putih ya, putih kelabu seperti itu. Nah itu. Dan untuk lurik pada sayapnya bisa dilihat. Nah ini untuk sayap yang udah dewasa tuh, luriknya ya warnanya tuh udah nggak ada, keputihannya tuh udah nggak ada. Beda sama yang masih muda. Kalau yang masih muda masih ada lurik-luriknya putih tuh ya, perbedaannya di situ. Walaupun kita masih awam juga biasanya udah mengetahuinya ya, untuk perbedaan perkutut yang udah dewasa dan masih pik. Nah kita bisa bedakan untuk warna bulunya tuh seperti ini tuh. Kita bisa tuh dilihat ya dengan seksama, sangat beda sekali ya. Yang udah dewasa itu lurik putihnya udah nggak ada. Kalau sedangkan yang masih muda ada lurik-luriknya ya. Ini untuk semuanya ya, untuk semuanya pejantan dan betina sama seperti ini, luriknya masih ada perbedaannya ya, walaupun udah tua atau udah dewasa seperti ini untuk warna bulu luriknya. Nah ini untuk ekornya juga agak tebel, agak panjang seperti ini. Nah ini bisa dilihat. Nah ini ekornya itu kaku dia kalau yang jantan itu. Beda sama yang betina. Betina biasanya tipis kecil-kecil ya, walaupun panjang tapi tipis kecil-kecil ya. Dan selanjutnya kita lihat dari supit udang. Nah ini supit udang. Nah ini untuk yang masih muda, emang supit udang nggak bisa buat patokan ya, tapi setidaknya kita bisa mengetahuinya dari supit udang. Biasanya kalau yang renggang juga itu renggang terus agak lunak itu biasanya betina, tapi kalau renggang terus dia keras tuh supit udangnya itu pejantan ya. Nah seperti ini, soalnya kita nggak bisa ngelihat ya untuk supit udangnya, paling kita bisanya cuma meraba aja ya. Tapi kalau yang udah dewasa biasanya supit udangnya itu rapat dan keras, biasanya itu untuk yang pejantan. Nah ini yang penting kita lihat dari posturnya, posturnya agak panjang ya, matanya melotot, itu pasti pejantan ya. Nah ini untuk kaki dilihat ya, kakinya itu panjang dia. Untuk jantan panjang dan besar, jari-jarinya juga panjang-panjang. Nah bisa dilihat tuh ya. Ini untuk anakan ya, anakan pejantan dan yang udah dewasa hampir sama ya, besar dia untuk kakinya. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Kita ulang lagi, yang pertama itu bisa dilihat dari paruh ya, paruhnya tebal atas bawah,
itu menandakan perkutut yang jantan walaupun masih muda. Yang kedua itu dari kepala, kalau kepala itu terlihat besar dan lehernya itu besar, itu untuk pejantan. Dan untuk pupur ya, pupur pada wajah itu terlihat putih merata ya, walaupun masih muda terlihat sekali ya. Untuk warna alis juga putih ya. Kalau udah dewasa dia akan hilang. Nah, untuk yang kelima itu warna lurik ya, warna lurik pada kepala sampai ekor terlihat tuh masih ada keputih-putihan, bercak-bercak putih ya. Yang keenam adalah kaki terlihat itu besar, panjang, dan jari-jarinya itu panjang juga ya. Dan yang ketujuh adalah matanya itu melotot ya. Dan yang kedelapan adalah kaki yang masih muda itu terlihat itu masih basah ya. Kalau yang udah dewasa itu kering. Dan untuk ekor ya, untuk ekor itu untuk pejantan itu dominan agak panjang dan kaku, lebar ya, lebar-lebar untuk daun ini ya, daun ekornya. Dan yang ke-10 adalah ekor, kalau kita kibas-kibaskan biasanya itu dia mengembang ya. Beda sama yang betina, itu juga sama untuk perkutut yang dewasa dan yang masih muda. Dan yang ke-11 adalah supit udang. Kalau supit udang yang masih muda itu emang nggak bisa buat patokan, tapi kita mempunyai trik ya. Kalau emang dia biasanya renggang tapi lembek itu betina, kalau renggang terus keras itu biasanya jantan ya. Tapi kalau udah dewasa biasanya menjadi ini ya, menjadi rapat dan keras biasanya kalau jantan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemula khususnya. Bila ada kata yang salah dalam pengungkapannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Kung Mania, salam sehat selalu, salam jejak perkutut.